Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse May Nurrohma Eskep MKep, dosen keperawatan dari Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yaitu ilmu keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya keperawatan medikal bedah 1, keperawatan medikal bedah 2, keperawatan medikal bedah 3, dan keperawatan HIV/AIDS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan medikal bedah 1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Keperawatan medikal bedah 1 merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan berada pada semester 3. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Di mana di bidang pengajaran ini saya menerapkan sistem pengajaran delivery, interaktif, dan assessment. Yang dimaksud dengan delivery di sini adalah suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang saya sajikan di sini tentunya mengacu pada pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Mata kuliah ini mempunyai 6 CPMK. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melakukan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk mendukung pengajaran, kegiatan di kelas saya menggunakan beberapa literatur, yaitu Black and Hawk, Lewis, Dirksen, dan Hutter, kemudian White and Green, dan juga buku PPNI. Dan tentunya buku ini tentang keperawatan medikal bedah dan intervensi keperawatan yang akan digunakan. Sebagai referensi penunjang, dapat menggunakan artikel mengenai sistem-sistem pada keperawatan medikal bedah. Platform yang saya gunakan dengan menggunakan Learning Management System yang tentunya berisikan absensi mahasiswa dan juga mahasiswa bisa mengunduh materi dan juga RPS. Selanjutnya, kita ke aspek interaction. Interaction merupakan interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen guna tercapainya pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan sistem Student Center Learning atau bisa juga disebut SCL, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai center atau subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif, inovatif, kreatif, dan mandiri sesuai kemampuan individunya masing-masing. Sistem SCL ini dalam pembelajaran saya adalah pembelajaran interaktif,
Dosen menyampaikan materi dengan menyisipkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Dan saya pun menerapkan diskusi atau SGD, yaitu Small Group Discussion, dalam sistem interaksi yang tentunya berdiskusi mengenai kasus-kasus atau isu-isu yang terkait dengan masalah keperawatan medikal bedah 1. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Indikator penilaiannya seperti absensi 10%, tugas 15%, UTS 25%, UAS 30%, dan ujian praktik 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai, ya kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan boleh dimulai, dipimpin. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya buka dahulu pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan kontrak pembelajaran kita ya di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan DHF gitu ya, atau dengue hemorrhagic fever ya. Nah, ini ya untuk pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi DHF sendiri itu biasa kita kenal dengan demam berdarah dengue gitu ya, atau kalau orang awam gitu ya biasa disebutnya adalah DBD gitu ya. Nah, DBD sendiri atau DHF sendiri adalah suatu penyakit ya, infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue yang termasuk ke dalam golongan arthroprod gitu ya, yang ditularkan oleh nyamuk apa? Aedes aegypti gitu ya. Nah, DHF sendiri terjadi jika seseorang telah mendapat infeksi virus dengue pertama, kemudian mendapat infeksi berulang dengan tipe virus berlainan begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ya untuk patofisiologinya ya, atau perjalanan penyakitnya gitu ya. Sehingga terjadi DHF itu seperti apa. Nah, ini dari infeksi dengue ya, artinya si nyamuk ini membawa virus dengue ya, kemudian menggigit gitu ya, menggigit pasien gitu ya, menggigit seseorang. Nah, kemudian nyamuk itu kan dia menyedot gitu ya, mengambil darah kita. Nah, pada saat menyedot itu si nyamuk mengeluarkan, jadi tidak hanya menyedot gitu ya, tapi dia mengeluarkan virusnya sehingga masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Nah, yang timbul apa, yang muncul apa tanda dan gejalanya? Yaitu adalah biasanya yang pertama adalah demam gitu ya. Kemudian anoreksia atau dia tidak nafsu makan gitu ya, atau mual. Kemudian sampai terjadi muntah. Kemudian setelah itu bisa juga sampai terjadi perdarahan, misalnya bintik-bintik. Nah, ya kan? Kalau orang awam biasa bilangnya itu adalah kalau dia DBD, oh ada bintik-bintik merahnya tuh. Itu wah itu DBD gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk perdarahan gitu ya. Terus kemudian ada hepatomegali, bisa sampai terjadi pembesaran hepar gitu ya. Kemudian ada trombositopeni, itu adalah penurunan dari nilai trombosit ya. Kemudian tadi karena terjadi tanda dan gejala tadi, maka mengakibatkan adalah dehidrasi pasiennya gitu ya, karena ada perdarahan dia dehidrasi, kehilangan plasma, sampai bisa terjadi yang namanya shock gitu ya. Bahkan yang lebih parah adalah terjadinya kematian gitu ya.
Oke, berikutnya. Nah, ini etiologinya atau penyebab. Apa sih penyebabnya gitu ya? Disebabkan oleh virus dengue yang termasuk arbovirus yang merupakan singkatan dari arthropod ya tadi, adalah golongan virus penyebab penyakit yang ditularkan oleh vektor atau binatang gitu ya. Nah, biasanya paling sering itu adalah nyamuk gitu. Nah, kemudian ini ya tanda dan gejalanya ya, demam mendadak disertai gejala klinik atau tidak spesifik ya tadi, mual ya, anoreksia, kemudian nyeri di bagian abdomen atau nyeri ulu hati gitu ya, biasanya berkisar 2 sampai 7 hari gitu ya. Kemudian kalau diuji tourniquet itu ya, dia muncul tadi perdarahan bintik-bintik ya, menandakan bahwa ya seseorang terkena DHF gitu ya, atau DBD. Kemudian sampai tadi ya hampir sama terjadinya hepatomegali. Kemudian lebih parahnya lagi dia sampai gelisah, penurunan kesadaran dan sianosis atau kebiruan gitu. Nah, ini ya untuk klasifikasi DHF. Jadi menurut WHO ini dibagi menjadi 4 gitu ya, dibagi menjadi 4, yaitu derajat pertama, derajat 1 itu ada derajat yang ringan gitu ya, demam mendadak 2 sampai 7 hari dengan gejala klinis lain dan manifestasi perdarahan jaringan. Biasanya baru ketahuan itu saat diuji tourniquet gitu ya. Jadi masih ringan nih ya. Kemudian untuk derajat 2 atau sedang lebih berat dari golongan 1. Ya, gejala perdarahan kulit, manifestasi perdarahan lain ya. Biasanya ada perdarahan gusi, tiba-tiba gusinya berdarah, epistaksis. Apa epistaksis? Mimisan ya, tiba-tiba mimisan, nggak pernah mimisan gitu ya. Terus kemudian ada batuk darah gitu ya, atau muntah darah, kemudian sampai ke melena atau BAB-nya berdarah gitu ya. Itu yang lebih parah gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu lebih berat. Derajat 3 itu adalah berat. Ya, pasien mengalami renjatan dengan kegagalan sirkulasi, di mana ditandai dengan, nah ini udah mulai tanda-tanda syok nih, ini muncul. Nadinya cepat atau dia melemah. Ya, kemudian tekanan darahnya menurun, gelisah dan kulitnya teraba dingin. Kalau kita kan yang normal nih hangat ya, kecuali kita di bawah AC ya, pasti dingin gitu ya, tapi secara umum itu kita hangat ya. Kemudian derajat 4 itu gejala tersebut di atas ditambah renjatan yang dalam tekanan darah tidak teratur atau nadi tidak teraba ya, sampai kepada penurunan kesadaran nih. Kalau sudah derajat 4 udah nggak keraba lagi gitu ya nadinya gitu. Nah, ini ya komplikasi yang sering terjadi atau kalau tidak cepat ditangani sampai kepada ensefalopati. Artinya si virusnya itu sudah sampai ke otak ya, sehingga biasanya menyebabkan sampai penurunan kesadaran kalau sudah terjadi ini ya. Demam tinggi, gangguan kesadaran gitu ya, atau bisa sampai terjadi kejang. Gitu ya, kejangnya bukan karena penyakit kejang pada dewasa itu adalah epilepsi, tapi bukan karena epilepsi, tapi ya ada masalah ya tadi tanda dan gejala dari ensefalopati ini ya. Kemudian disorientasi ya tadi, mulai penurunan kesadaran, kita nggak ngeh gitu ya, nggak sadar saya di mana gitu ya, kamu siapa gitu ya. Jadi dia sudah mulai tidak kenal gitu ya, nggak tahu dengan lingkungannya gitu ya. Bahkan bisa sampai shock hipovolemi gitu ya, karena terlalu berat terjadinya dehidrasi ya. Kemudian nah ini pemeriksaan penunjang gitu ya. Biasanya apa pemeriksaan penunjang kalau pada pasien DHF, DBD? Apa? Ya, darah ya, dicek darahnya. Biasanya yang dilihat apa? Ya, trombositnya gitu ya. Khawatirnya terjadi ini trombositopeni, turun gitu ya, trombositnya rendah gitu ya. Apa sih fungsi trombosit? Ada yang tahu? Fungsi trombosit? Ya. Fungsi trombosit itu adalah untuk membeku darah, karena di dalam tubuhnya kan sedang mengalami
Ya tadi karena virus dengue tadi sehingga menyebabkan ya tadi perdarahan. Ya kalau trombositnya rendah, nah ya apa yang akan terjadi? Pasiennya bisa shock tadi. Ya gitu. Ya kalau si trombositnya rendah. Makanya kenapa yang dikhawatirkan pada pasien-pasien DBD itu trombositnya rendah gitu ya, bahaya. Biasanya pasien-pasien dengan DHF gitu ya atau DBD itu dia harus bed rest gitu ya, dia nggak boleh banyak bergerak gitu ya. Kemudian tadi urin ya, urin bisa juga khawatir ditemukan ada albumin pada urinnya gitu ya. Kalau serologi ini mengecek imun gitu ya, imun pasien. Nah kemudian ini penata laksanaannya itu biasanya kalau demam ya di awal, biasanya kalau di rumah itu kan masih ditunggu nih ya 1 sampai 2 hari gitu ya, atau 1 sampai 3 hari untuk demam di rumah gitu ya. Biasanya penanganannya apa? Yaitu ya dia diberikan cairan gitu ya, atau diberikan minum gitu ya. Wajar karena kalau lagi nggak enak badan, demam, kayaknya pengennya tuh apa? Tidur aja gitu ya, pengennya tidur di kasur, pengennya selimutan gitu ya. Justru ya itu yang tidak boleh. Kalau demam kan ya harusnya banyak minum ya, atau cukup minum supaya suhunya atau demamnya bisa keluar melalui urin gitu ya. Karena kan kalau kita lihat apa warna-warna urin tuh, nah kalau sudah sampai ke bening gitu ya, nah berarti kebutuhan cairannya baik atau tercukupi gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah antipiretik ya. Mungkin kalau kita pusing sedikit apalagi demam ya biasanya yang paling mudah didapat apa? Obatnya paracetamol. Nah itu paling aman dan mudah didapat ya, biasanya paracetamol ya, sambil dilihat lagi nih, diobservasi nanti muncul demamnya lagi setiap berapa jam gitu pasiennya ya. Kemudian kalau misalnya sudah 3 hari tidak ada perubahan ya baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Biasanya dilakukan pemberian cairan melalui infus tadi ya. Kalau penata laksanaan yang ke-1 yang kedua belum ada perubahan ya baru diberikan infus. Ini ya untuk asuhan keperawatannya gitu ya. Mulai dari pengkajian. Nah, biasanya pengkajian kita kaji apa? Kita cek dulu TTV, tanda-tanda vital pasien gitu ya, dengan cara apa? Ya, kita cek nadinya, suhunya, respirasinya, pernafasannya gitu ya. Terus kemudian nah sama kita lihat lagi ya. Jadi kita lihat secara inspeksi dulu, dilihat ada perdarahan atau tidak gitu ya. Karena bintik-bintik yang di tangan biasanya nah itu termasuk ke dalam perdarahan. Kemudian lihat ya, di gusinya berdarah enggak, ada mimisan atau tidak gitu ya, ada muntah darah atau tidak gitu ya, ada BAB berdarah atau tidak gitu ya, kita kaji. Kemudian langsung kita ke pemeriksaan penunjang ya, dicek cek lab, cek darahnya gitu ya, mulai dari leukosit, kemudian trombositnya gitu ya, HB dan juga hematokritnya dicek sampai kepada foto toraks gitu. Nah ini ya lingkup masalah atau diagnosa keperawatannya itu ada hipertermi ya, yang pertama kali muncul ya biasanya keluhannya adalah hipertermi atau diagnosa keperawatannya hipertermi. Kemudian defisit nutrisi karena tadi anoreksia dan juga muntahnya. Kemudian hipovolemi atau kekurangan cairan ya. Kemudian nyeri akut ya tadi, karena biasanya pasien-pasien DBD itu mengeluhnya adalah nyeri abdomen, kemudian nyeri sendi ya kan, suka ngilu-ngilu gitu ya. Nah kemudian jika terjadi shock ya, jadi kita yang utamakan adalah bisa terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan oksigennya. Ya tadi cirinya apa? Terjadinya sianosis. Nah kalau biru itu ya bisa lihat di kuku, bisa lihat di bibir gitu ya. Bahwa kalau biru ya berarti
si oksigennya nggak nyampe ke perifer atau terjauh dari jantung ya. Terus kemudian ada keseimbangan cairan tadi ya, bisa dilakukan pemberian infus gitu ya, berkolaborasi. Nah ini ya untuk rencananya kalau hipovolemi ya, kriteria hasilnya turgor kulitnya baik, rasa hausnya hilang, kemudian nadinya menjadi normal, urin outputnya juga kembali normal ya. Nah ini kemudian intervensi ya, intervensinya pada pasien tanpa perdarahan ya, kemudian penggantian cairan ya, indikasi pemasangan infus tadi misalnya pasiennya hipertermi gitu ya. Intervensi apa sih yang bisa dilakukan? Intervensi keperawatan mandiri. Apa yang bisa dilakukan? Ya, misalnya kita lakukan kompres hangat gitu ya. Kita bisa lakukan kompres hangat. Kemudian di mana diletakkannya? Di bagian lipatan ya, misalnya di ketiak ya, kanan dan kiri di selangkangan. Karena kenapa? Di situ ada banyak pembuluh darah besar sehingga mempercepat gitu ya proses penurunan gitu ya suhu gitu ya. Oke, terus kemudian nah ini ya, jika terjadi pada pasien shock ya, bisa kita lakukan infus, kemudian pemberian oksigen tadi ya, kemudian observasi tanda vital setiap 15 menit. Karena yang dikhawatirkan apa? Pasiennya sudah mencapai derajat 3 dan 4 gitu ya, 3 dan 4, karena khawatir tadi penurunan kesadaran. Oke ya, nah ini pengendalian lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan ya, atau pencegahan nih ya, pencegahan supaya tidak terjadi DHF. Apa yang harus dilakukan? Ya, kadang kan kalau di rumah itu suka nampung tuh air hujan. Ya, nampung air hujan. Kan air hujan tuh bersih, ya. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu senang di situ, gitu ya. Dia hidupnya, senangnya adalah di air bersih, bukan air kotor. Dia senangnya, gitu ya. Jadi sudah tidak usah nampung lagi air hujan. Atau misalnya di rumah kita masih pakai bak mandi, ya kan, kita menampung air, isi dulu gitu kan, baru kita mandi. Nah itu dilihat ya, adakah jentik atau tidak, jentik nyamuk atau tidak gitu ya. Kalau ada jentik ya berarti kita buang airnya ya, kita buang jentiknya gitu ya, supaya ya tadi tidak keburu menjadi nyamuk tuh jentiknya itu gitu ya. Sama halnya biasanya kalau nih ya, kalian kalau di rumah di kamar suka menggantung baju, baru 5 menit gitu ya dipakai, baru juga tadi dipakai, besok mau dipakai lagi gitu ya. Misalnya jaket gitu ya, kan besok masih kuliah, udah gantung dulu gitu ya. Jadi ya jangan terlalu sering gitu ya, numpuk gitu ya. 1-2 boleh, tapi kalau banyak nah itu kan menjadi sarang gitu ya, sarang nyamuk juga gitu ya. Jadi itu jangan lagi menggantung-gantung baju gitu ya. Nah kalau bisa kalau memang apalagi musim hujan nih ya, sering hujan, jadi sebelum tidur kalau bisa ya ruangannya, kamarnya itu disemprot anti nyamuk dulu gitu ya, supaya ya nyamuknya mati gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan asuhan keperawatan dengan DHF? Ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya gitu ya, saya yang evaluasi gitu ya. Oke, siapa yang tahu? Nah, bagaimana sih intervensi tadi, intervensi keperawatan jika muncul diagnosa hipertermi pada pasiennya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Oke, nih. Ya, coba. Silakan. Oke. Ya, kalau pasiennya demam tadi ya, hipertermi boleh dipegang. Ya, kalau hipertermi tadi apa yang dilakukan intervensi keperawatan mandirinya? Bisa dikompres di area lipatan seperti bagian ketiak atau selangkangan.
Kompresnya kompres apa? Dingin atau hangat? Kompres hangat, Bu. Kompres hangat. Terus apa lagi selain dikompres? Minum air putih yang cukup. Oke, minum air putih yang cukup. Oke, siapa namanya? Ferdi. Ferdi. Oke, tepuk tangan buat Ferdi. Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya, saya punya pertanyaan lagi. Nah, ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh ya oleh Ibu untuk masa inkubasi gitu ya. Masa inkubasi atau prosesnya tuh gimana sih gitu ya. Perjalanan penyakitnya bisa terjadi DHF. Yo, siapa yang bisa jawab? Oke. Siap. Ya, sebutkan siapa namanya? Aziza, Bu. Ya. Untuk prosesnya sendiri kan pertama nyamuknya itu kan pasti punya virus ya. Nah, virusnya ini, si nyamuknya ini tuh bakal gigit yang namanya kulit kita, kulit seseorang. Nah, nanti kalau misalnya nyamuk ini gigit, itu pasti namanya menyedot, dan juga selain menyedot dia juga akan mengeluarkan beberapa virus yang nanti masuk ke bagian pembuluh darah. Nah, nyamuknya ini biasanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, setelah virus-virus nyamuknya itu udah masuk ke pembuluh darah, itu bakal ada tanda-tanda gejala misalnya kayak demam. Terus juga bisa karena ada perdarahan, contohnya kayak bintik-bintik di kulit merah. Terus juga dia juga bisa namanya mual atau bisa juga muntah. Dan terakhir itu biasanya tanda gejalanya trombositnya turun. Nah, dari tanda-tanda gejala itu bisa namanya seseorang itu terkena yang namanya dehidrasi. Selain dehidrasi dia bisa juga shock atau yang paling parah kematian. Oke, ya. Oke, tepuk tangan buat Aziza. Oke, ya, itu tadi ya Ibu sudah evaluasi gitu ya. Tadi terkait dengan materi hari ini ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya, dengan tentunya dengan materi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.